Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Masih semangat? Masih. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk, silakan ketua kelasnya untuk memimpin membaca doanya. Siap belum, Kak? Siap. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Tambah semangat. Lebih semangat. Ya. Udah semangat semua? Semangat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran lagi, Ibu akan memeriksa kelengkapan dari alat tulis kalian beserta kerapihan kalian. Silahkan kalian keluarkan alat tulisnya. Yuk, silahkan keluarkan alat tulisnya. Sudah lengkap, Nak? Silakan. Sudah lengkap? Lengkap, sayang? Oh, lengkap. Zahrana sudah lengkap? Sudah lengkap. Coba bajunya sudah pada rapih ya. Ini gimana? Udah lengkap belum? Amira udah lengkap? Udah lengkap. Coba lihat. Oh, kerudungnya sudah rapi. Kirana, coba lihat sini wajahnya. Oh iya, sudah rapi. Rambutnya nggak ada yang kelihatan ya. Aisyah coba lihat. Silahkan keluarkan. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah? Kerudungnya iya, sudah rapi ya. Yang cowoknya, udah lengkap semua belum? Sudah lengkap? Iya, betul. Mana alat tulisnya? Pensil, pulpen? Oh iya, sudah lengkap ya. Coba lihat sini, pecinya. Oh iya, sudah lengkap, sudah rapi. Abian sudah lengkap? Sudah lengkap? Sudah. Salani sudah lengkap, Nak? Sudah lengkap? Ya. Berarti bagus-bagus, sudah lengkap semuanya, sudah rapi semuanya. Sekarang Ibu akan absen kalian satu persatu ya, seperti biasa. Yang cowok jawab hadir dan yang cewek jawab hadiroh. Yang pertama, Abian Halis hadir. Aisyah Raya
hadiroh. Kemudian Aliza Umairah, hadiroh. Kemudian Amira, hadiroh. Arga, hadir. Kaila, hadiroh. Kemudian Kaisha, hadiroh. Selanjutnya Hoirunisa, hadiroh. Kirana Rasya, hadiroh. Kemudian Muhammad Syahlani, hadir. Kemudian Fajar, hadir. Kemudian Rafa Jiskin, hadir. Raka Zuan, hadir. Cecilia, hadiroh. Suci, hadiroh. Zahrana Al-Fatih Alamsyah, hadiroh. Bagus. Semuanya hari ini alhamdulillah pada hadir dan hadiroh. Artinya kalian semua masuk. Yo, sekarang ada yang masih ingat nggak tentang pelajaran minggu lalu? Kita belajar mengenai apa ya? Sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib adalah sholat yang dikerjakan, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Bagus, kalian hebat. Ingatan kalian masih bagus-bagus. Nah, sekarang ibu mau tanya. Kalian sudah ada yang pernah sakit belum? Sudah ada yang pernah sakit belum? Sakit apa? Ada yang pilek? Ada yang batuk? Ada yang tangannya sakit? Ada yang kakinya sakit? Ada, udah ada yang pada pernah ya. Tapi kalian sholat apa enggak pada saat sakit? Sholat. Nah, di sini pada hari ini kita akan belajar fikih mengenai tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, kalau kalian sakit terus nggak bisa diri. Sholatnya seperti apa akan dibahas pada kesempatan kali ini. Kalau kalian sakit, kalian tidak bisa duduk, sholatnya nggak bisa berdiri, nggak bisa berduduk, nanti akan dibahas juga ya. Sudah siap untuk menyimak materinya? Sudah ya? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Kita lihat ya, di sini ada video pembelajaran yang diambil dari sumber YouTube yang insya Allah kebetulan ibu sendiri yang membuatnya video pembelajaran ini. Kita simak baik-baik ya. Oh ya, sebelum menyimak video pembelajaran, ibu akan menyampaikan yaitu pertama, kompetensi dasar pada pembelajaran ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu menerapkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengetahui ketentuan sholat bagi orang yang sakit, menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit, memahami hikmah sholat bagi orang yang sakit, dan menjelaskan ulang terkait sholat bagi orang yang sakit secara ringkas. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, yuk kita simak video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Bertemu lagi bersama Ibu Nur dalam pelajaran fikih kelas 3. Kali ini kita akan membahas sholat dalam keadaan sakit. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, dimulai.
Selesai. Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan walaupun ketika kita sakit. Namun, masih ada tolerannya ya. Seperti bila kita tidak bisa mendirikan salat dengan berdiri, maka kita boleh dengan duduk, berbaring, dan telentang. Karena Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit pemeluknya, terutama ketika akan melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran, Surat At-Taukabun ayat 16. Dan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran, Surat Al-Baqarah ayat 286. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, salat dengan duduk. Orang yang sakit tetap wajib mengerjakan salat selama akal dan ingatannya masih sadar. Kalau kita tidak bisa mengerjakan ibadah salat dengan berdiri, maka diperbolehkan dengan duduk. Berikut ini, perhatikan tata cara salat sambil duduk, yaitu 1. Telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan. Seperti saat duduk tasyahud, awal dan atau duduk iftirasyi ya. 2. Membaca niat dan takbiratul ikram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. 3. Membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran yang hafal ya. 4. Ruku dengan tumaninah. Caranya, duduk membungkuk sedikit disertai membaca doa ruku. 5. I'tidal dengan tumaninah. Caranya dengan kembali ke posisi semula, yaitu duduk tegak dan membaca doa i'tidal. 6. Duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal dan akhir, seperti sholat biasanya ya. 2. Sholat dengan berbaring. Jika kita tidak mampu mengerjakan sholat dengan duduk, maka diperbolehkan mengerjakannya dengan berbaring ya. Berikut tata cara sholat sambil berbaring, yaitu 1. Hendaklah berbaring ke sebelah kanan, posisi menghadap ke arah kiblat, kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. 2. Membaca niat dan takbiratul ikram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. 3. Berserkat dan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran. 4. Ruku dan sujud dengan menggerakkan kepala ke muka. Pada saat sujud, maka kepala lebih ditundukkan posisinya. 5. I'tidal dan duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Caranya dengan kembali ke posisi semula dan membaca doanya sama seperti bacaan dalam sholat saat berdiri ya. 6. Begitu pula dalam tasyahud awal dan akhir. Cukup kembali ke posisi semula. 3. Sholat dengan telentang. Jika duduk seperti biasa dan berbaring juga tidak mampu, maka kita diperbolehkan sholat dengan telentang. Berikut tata cara sholat sambil telentang, yaitu 1. Kedua kaki diarahkan ke kiblat. Jika memungkinkan, kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap ke arah kiblat. Dengan demikian, posisi tidurnya, maka bagian kepala berada di sebelah timur dan bagian kaki di sebelah barat. 2. Bacaan sholat sambil telentang.
sama dengan bacaan sholat ketika sambil berdiri. 3. Gerakan dalam sholat sama dengan gerakan sholat sambil berbaring atau tidur miring. Apabila masih tidak dapat mengerjakan dengan cara telentang, seperti di atas, maka bisa mengerjakannya cukup dengan isyarat, baik kepala maupun mata. Jika semuanya tidak mungkin dilakukan, maka sholat boleh dikerjakan niat dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi lebih tenang. 3. Menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Sebelum pulang, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa dimulai. Selesai. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah jelas ya. Tadi kita telah menonton sama-sama video yang mengenai tentang bahan ajar, yaitu tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, tugas kalian yaitu di sini Ibu punya karton. Sini Ibu punya karton, nanti akan Ibu bagikan per kelompok. Kemudian di sini ada nama-namanya. Tata cara sholat misalnya dalam posisi duduk, berbaring, telentang. Nah, di sini ada jawaban serta tidak di sini juga ada puzzle ya, yang nanti akan Ibu Ibu kasih kepada kalian untuk kalian berdiskusi. Nah, sekarang kalian silahkan membentuk kelompok seperti biasanya. Silahkan bangku, mejanya kalian geser, kalian bentuk kelompok. Sudah? Mau Ibu bantu? Kali geser. Sudah? Sudah ya? Semua sudah membentuk kelompok. Tugas kalian yaitu menempelkan. Di sini ada puzzle. Lihat semuanya. Di sini ada puzzle. Nanti puzzle ini akan kalian tempel di kertas karton ini. Kemudian setelah itu kalian coba diisi jawabannya di kertas ini, kemudian ditempel di karton ini. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, yang pertama, tugas untuk kelompok 1. Silakan kalian menempel serta memberikan penjelasan mengenai tata cara sholat dengan posisi duduk. Silakan diambil. Kelompok 1, silakan diambil. Kemudian, untuk kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Tugas kalian, mana kelompok 2? Ada? Oh iya. Tugas kalian yaitu menempel dan menjelaskan tata cara sholat dengan posisi berbaring. Silahkan.
Disusun ya puzzle-nya. Kemudian yang kelompok 3 yaitu tugas kalian. Ada kelompok 3? Ya, tugas kalian yaitu menempel puzzle dan menjawab atau mendefinisikan tata cara sholat dengan posisi terlentang. Silakan dibuat. Sudah bisa kelompok 3? Kelompok 1 sudah bisa? Oh iya itu. Kamu lagi gini. Gimana? Udah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kelompok 1 mana kelompok 1? Nah, sekarang waktunya kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silahkan. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ya, silahkan maju. Semua.
sholat dengan posisi duduk. 1. Telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan seperti saat duduk tasyahud awal atau duduk iftirash. Membaca 2. Membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. 3. Membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek dalam Al-Quran yang hafal. 4. Ruku dengan tumakninah. Caranya duduk membungkuk sedikit disertai membaca doa ruku. 5. I'tidal dengan tumakninah. Caranya dengan kembali ke posisi semula, yaitu duduk tegak dan membaca doa i'tidal. 6. Duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal dan akhir seperti salat biasanya. Sudah selesai? Sudah selesai. Nah, ini adalah presentasi dari kelompok 1. Sekarang, siapa yang mau tanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan tanyakan. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kelompok 1? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jika sholat tidak dapat dilakukan dengan posisi berdiri, maka dapat dilakukan dengan posisi duduk. Nah, sudah cukup? Sudah cukup. Yuk, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, yuk silakan ditunjukkan hasil dari karya kalian. Silakan ditunjukkan. Ini adalah hasil karya dari kelompok 1. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kumpulkan hasil karyanya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk selanjutnya, silakan yang maju. Untuk selanjutnya silakan yang maju kelompok 2. Tata cara sholat dengan posisi berbaring. 1. Hendaklah berbaring ke sebelah kanan. Posisi menghadap ke arah kiblat. Kepala berada di belah utara dan kaki di sebelah selatan. 2. Membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. 3. Bersedekap dan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran. 4. Ruku dan sujud dengan menggerakkan kepala ke muka pada saat sujud maka kepala lebih ditundukkan posisinya. 5. I'tidal dan duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Caranya dengan kembali ke posisi semula dan membaca doanya sama seperti bacaan dalam sholat saat berdiri. 6. Begitu pula dalam tasyahud awal dan akhir, cukup kembali ke posisi semula. Sudah selesai? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, gimana? Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ada? Apa kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok 2? Kesimpulannya apa? Coba silakan dijawab. Kesimpulannya yaitu jika sholat tidak dapat dengan posisi duduk, maka dapat dilakukan dengan posisi berbaring. Ya, itu adalah kesimpulan dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, yuk tunjukkan hasil kreasi kalian. Nah, ini hasil karya dari kelompok 2 ya. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali kepada tempatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan maju. Diatur. Agak ke bawah. Ya, udah. Silakan. Syalani.
Tata cara sholat dengan posisi terlentang. 1. Kedua kaki diarahkan ke kiblat. Jika memungkinkan, kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap ke arah kiblat. Dengan demikian posisi tidurnya maka bagian kepala berada di sebelah timur dan bagian kaki di sebelah barat. 2. Bacaan salat sambil terlentang sama dengan bacaan sholat ketika sambil berdiri. 3. Gerakan dalam salat sama dengan gerakan salat sambil berdiri. Tidur miring. Sudah selesai? Sudah? Yuk. Dari sini, dari hasil presentasi kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kesimpulannya, ayo silakan. Jika sholat tidak dapat dilakukan dengan posisi berbaring, maka dapat dilakukan dengan isyarat. Isyarat. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup, silakan kalian tunjukkan hasil versi kalian ya. Ini adalah hasil dari kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, setelah tadi kalian mempresentasikan hasil karya dari kalian, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Ibu akan memberikan kalian nilai. Ya, sekarang kita lihat hasil karya dari kelompok 1 ya. Kalian lihat. Gimana? Rapi atau enggak? Rapi atau enggak? Rapi ya, dari cara menempel sudah rapi, dari tulisan sudah rapi. Maka dari itu, untuk kelompok 1, Ibu kasih nilai yaitu 98. Nah, sekarang kita lihat lagi hasil karya dari kelompok 2. Gimana, rapi enggak? Rapi, bagus enggak? Tulisannya rapi atau enggak? Bagus enggak? Nah, kita lihat ya. Cara menempel puzzle-nya rapi, bagus. Untuk tulisan rapi dan bagus. Maka Ibu akan kasih nilai yaitu 98. Nah, sekarang kita lihat lagi hasil karya dari kelompok 3. Ayo lihat. Rapi enggak cara menempelnya? Rapi enggak? Hah? Rapi enggak? Karena ini cara menempelnya, lihat. Masih kurang rapi. Dan tulisannya udah bagus. Tapi cara menempelnya kurang rapi. Yaitu Ibu akan memberikan nilai 95. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah tadi kalian sudah mempresentasikan, kemudian Ibu sudah kasih nilai. Sekarang Ibu mau tanya, kesimpulan dari pelajaran hari ini apa? Belajar mengenai tata cara sholat bagi orang yang sakit. Bagus, sudah berani, sudah bisa ya. Kemudian untuk pelajaran minggu depan yaitu kita akan belajar mengenai praktek tata cara sholat bagi orang yang sakit. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas, silakan kalian untuk merapikan buku alat tulis kalian. Silakan dirapikan. Ya, silakan dirapikan. Boleh dirapikan. Rapiin dulu aja. Terus silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan
Doa. Siap duduk. Matahari mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan sekarang dari kelompok laki-laki dulu, silakan pulang.